Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru kita pada kesempatan pagi hari ini, ada Ustadz Mudzaffar, ada Ustadzah Sita, seingat saya, kemudian juga terima kasih Ustadz Rahman dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa join bareng, bisa sharing bareng. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan fikih taisir atau fikih kemudahan, ya, yang banyak disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam beberapa karyanya. Dan sebenarnya bukan hanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membahas atau berupaya untuk memudahkan fikih atau mengkaji fikih dengan pendekatan taisir, pendekatan memberikan kemudahan. Saya sempat juga mendapatkan karyanya Syekh Ali As-Sabuni juga menggunakan fikih dengan pendekatan taisir. Nah, hanya saja yang sering kita temukan atau banyak karya-karyanya yang terkait dengan pola taisir itu adalah karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konsep fikih taisir atau memberikan kemudahan itu landasannya apa? Taisir itu artinya mencari sesuatu yang mudah, memberikan kemudahan agar orang muslim ini menerapkan agamanya dengan cara yang mudah. Nah, prinsip dasarnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Ayat ini menjadi dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini, perintah di antaranya perintah tohara, perintah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, atau membersihkan diri dari hadas, itu bukanlah tujuannya untuk mempersulit, akan tetapi justru menjadikan manusia itu suci dan untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata untuk mempersulit. Oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang menyulitkan, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Begitu juga ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menghadapi kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan karena sejatinya agama ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah membahas tentang perintah puasa, lalu ada orang yang berhalangan, Allah berikan keringanan. Allah menginginkan kemudahan pada kalian dan tidak menginginkan satu yang menyulitkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan, yaitu berpuasa, selanjutnya bertakbir, yaitu merayakan hari raya Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata al-yusru di sini, yaitu yuridullahu bikumul yusra, al-yusru di sini artinya kemudahan. Dan ulama memasukkan bahwa at-taisir atau al-yusru itu bagian dari maqsad min maqasidi syariah, tujuan dari tujuan syariah. Dan bila kita rujuk dalam beberapa karya ulama, di antara Thahir Ibnu Asyur misalnya, ketika membagi maqasid itu dalam beberapa bagian, maka maqasid atau tujuan syariah memberikan kemudahan itu berlaku pada hampir semua, atau bisa kita katakan pada semua bab dalam fikih. Ada dalam ibadah, ada dalam muamalah, ada juga di dalam munakahat, ada di dalam hukubat. Jadi fikih itu kan ada fikih yang berhubungan ibadat, ada berhubungan dengan muamalah, transaksi keuangan, ada yang berhubungan dengan munakahat, ada yang berhubungan dengan hukubat, dan ada yang berhubungan dengan siasah. Nah, prinsip maqasidus syariah, tujuan syariah memberikan kemudahan, itu bisa ditemukan dalam ibadah,
bisa ditemukan di dalam pembahasan muamalat, bisa ditemukan di dalam munakahat juga, bisa ditemukan juga dalam ukubat, dan juga ditemukan juga ternyata di dalam siasah syariah, di dalam masalah politik. Oleh karena itu, al-yusru memberikan kemudahan, atau raf'ul haraj menghilangkan sesuatu yang menyulitkan, itu termasuk bagian dari tujuan syariah yang ada di semua bab dalam agama ini, di dalam ajaran-ajaran atau di dalam semua bab dalam syariah. Kemudian juga pada sunnah Nabi SAW berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya bahwa tidaklah Rasulullah SAW itu dihadapkan pada dua pilihan, niscaya Rasulullah akan memilih mana yang ringan dan mana yang mudah, selama perkara itu bukan dosa. Tetapi bila perkara itu dosa, maka Rasulullah SAW sangat jauh dari perbuatan tersebut. Nah, hal ini juga menggambarkan bahwa agama ini hadir untuk memberikan kemudahan. Juga ada hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memberikan teguran kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kala itu menjadi imam, lalu dia membaca bacaan yang panjang, sehingga ada seseorang pekerja lanjut usia yang awalnya bergabung sholat berjamaah dengan Mu'adz, karena dia membaca bacaan yang panjang, maka dia mufaraqah, menyelesaikan sendiri sholatnya. Akan tetapi kemudian dia harus berisiko dituduh sebagai orang munafik. Nah, ketika dituduh sebagai orang munafik, ia tidak terima lalu mengadukan kepada Nabi. Lalu Mu'adz pun dipanggil, lalu Nabi SAW berikan teguran, afattanun antai Mu'adz, Mu'adz, engkau ini membuat masalah. Kemudian Nabi SAW berikan satu pesan, yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan engkau persulit, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang itu pergi. Bahkan ada riwayat lain bahwa kalian ini membuat orang lari, janganlah kalian membuat orang itu lari dari agama ini, karena memberikan satu beban yang tidak mampu untuk dilakukan. Dan banyak kisah yang lain, ya, misalnya ketika Nabi SAW mendapatkan laporan Abdullah bin Amr bin As, kalau malam hari itu dia sholat malam sepanjang malam, kalau siang hari dia senantiasa berpuasa, lalu Nabi SAW memberikan teguran, ya Abdullah, jangan lakukan itu. Akan tetapi sholli wa nam, sholatlah dan tidurlah, sum wa aftir, berpuasa dan juga tidak berpuasa, sesungguhnya li jasadika alaika haq, sesungguhnya pada fisikmu itu ada hak, pada matamu ada hak, dan pada pasanganmu itu ada hak. Jadi ini adalah bagian dari taisir. Kemudian menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab taisirnya, beliau ketika menggagas tentang fikih taisir ini, yang pertama adalah memberi taisir itu maksudnya ada dua sisi. Yang pertama adalah memberikan kemudahan agama ini difahami, yaitu kemudahan memahaminya dengan, yaitu memahami menjadikan fikih itu mudah difahami, dihubungkan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kekinian, juga menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, di saat yang sama juga dengan menghubungkan realita yang dihadapi oleh masyarakat, tidak memisahkan dengan realita. Jadi jangan sampai seakan-akan agama ajarannya ini di suatu wilayah, sedangkan umat ini di wilayah yang lain. Misalnya contohnya begini, saat ini masyarakat kita disibukkan dengan perdebatan-perdebatan klasik yang itu sudah tidak terjadi lagi di zaman kita, atau perdebatan-perdebatan yang tidak ada konsekuensi amal. Nah, ini termasuk berseberangan dengan prinsip berikan kemudahan. Kemudian juga penting bagi kita dalam konsep taisir itu adalah taisir memberikan kemudahan untuk dipraktekkan. Jadi ketika kita memahami fikih, fikih ini disajikan, dijelaskan kepada publik, dijelaskan kepada masyarakat bahwa agama ini mudah untuk dijalankan. Agama ini simpel untuk dilaksanakan, bahwa agama ini hadir untuk membuat hidup kita semakin nyaman, semakin mudah, bukan kemudian menjadikan hidup kita semakin sulit. Ya banyak contoh lah, misalnya kalau orang safar di pesawat, bagaimana ketika dia harus sholat misalnya. Kadangkala ini kalau kita lihat ya, tidak sedikit sebagian kalangan yang menganalogikan sholat di pesawat itu dengan sholat di masa Nabi di atas kendaraan, dan karena kendaraannya sudah beda begitu ya.
Nah, kalau ada logika yang dipakai, Nabi itu kalau sholat fardu biasanya turun dari onta. Tapi kalau sholat sunnah melaksanakannya di atas onta. Lalu kemudian hadis ini dijadikan sebagai dasar untuk menjawab bagaimana orang sholat di pesawat. Padahal pesawat ini orang tidak bisa turun kalau dia mau sholat. Nah, misalnya ini adalah menghubungkan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat berbeda antara konteks sholat di atas kendaraan di zaman sekarang yang ada di pesawat dengan konteks sholat di atas kendaraan yang itu sifatnya adalah onta. Misalnya begitu ya. Jadi menjelaskan bagaimana fikih itu supaya mudah diterapkan bagaimana. Kemudian juga membuat orang ini nyaman ketika melihat fikih ini, bukan membuat fikih itu semakin seakan-akan menjadi sesuatu yang menyulitkan hidup. Nah, kemudahan praktek itu bagaimana? Yang pertama adalah mempertimbangkan keringanan dan situasi darurat yang membuka ruang keringanan. Nah, ini penting. Bahwa ternyata dalam hidup kita ini banyak situasi-situasi sulit. Banyak situasi-situasi yang contohnya begini, sebagian masyarakat kita di Indonesia ini, kalau sholat, misalnya kalau sholat itu di tanah, itu seakan-akan khawatir nggak sah, ada najis dan seterusnya. Maka kalau nggak ketemu masjid, nggak ketemu musola, maka dia sholat, akhirnya menunda sholat, dengan alasan nggak bisa sholat. Padahal seorang muslim itu, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan tanah ini sebagai tempat untuk sujud dan sebagai sarana untuk bersuci. Artinya kita itu sholat di lapangan, sebagaimana mungkin dilihat itu ketika Piala Dunia ya, kalau nggak salah, atau di momen-momen yang lain sebenarnya di Timur Tengah satu yang biasa, orang sholat di lapangan, sholat di halaman dan seterusnya. Tetapi di masyarakat kita mungkin itu sesuatu yang aneh yang perlu kita jelaskan bahwa sholat itu gampang dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian juga penting adalah membuka ruang pilihan yang mudah dan mempersempit ruang mengharamkan, gampang mengharamkan. Contohnya misalnya begini, ulama itu khilaf memang bagaimana hukumnya bersuci mengusap di kaos kaki misalnya. Jadi kalau kita kita ini memakai kaos kaki, bolehkah kita berwudu kemudian dengan mengusap? Memang ini perkara khilaf. Sebagian bisa dikatakan ulama mazhab Syafi'i misalnya mengatakan itu tidak boleh. Tapi cukup banyak ulama muasirin, dan ini yang populer di Timur Tengah misalnya, dan saya coba lihat dari kajiannya Syekh Abdurrahman Al-Kailani, bahwa prinsipnya bahwa bersuci itu memberikan kemudahan, maka mengusap kaos kaki ketika seseorang itu misalnya terutama dalam perjalanan misalnya, itu termasuk satu kemudahan yang perlu diberikan kepada masyarakat, sesuatu pilihan yang layak menjadi pilihan dalam situasi saat ini. Terbuka dan terbebas dari fanatisme mazhab dengan mengambil kebaikan pada semuanya. Jadi kita harus bedakan antara konteks fikih seseorang belajar sebagai orang yang konsentrasi sebagai seorang yang fokus spesialis fikih dengan menyajikan fikih kepada masyarakat. Dan kalau kita perhatikan ternyata tidak mungkin satu mazhab itu mengcover semua persoalan kontemporer. Karena ternyata kalau kita lihat dari majami' fiqhiyah, lembaga-lembaga riset fikih, hampir semuanya, atau bisa kita katakan semuanya itu mengakomodir lintas mazhab. MUI misalnya, kalau kita temukan banyak pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali, itu yang menjadi, ternyata itu menjadi pilihan lembaga-lembaga keuangan syariah. Bahkan misalnya sebagai contoh, di Mesir, dulu Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara, salah satu sebabnya, triggernya itu adalah fatwanya bahwa talak 3 dalam satu majelis itu jatuh 1. Sampai kemudian dipenjara, tapi kemudian kenyataannya terkini di Mesir itu, pandangan fikih yang dipakai adalah kalau orang mentalak 3 dalam satu majelis, maka hukumnya adalah baru jatuh 1. Jadi ternyata satu fikih yang dulu mungkin dianggap asing, yang dulu dianggap ini, ternyata saat ini memberikan kemudahan, yang kemudian kalau itu fikih klasik tertentu diterapkan, bisa jadi banyak rumah tangga yang harus berpisah gara-gara mentalak satu majelis dengan talak 3. Membuka kemudahan pada perkara-perkara yang menjadi kebutuhan umum. Jadi sesuatu yang sudah
menjadi kebutuhan urgen, menjadi kebutuhan publik, maka ini perlu diberikan keringanan. Misalnya mohon maaf, masalah transportasi publik, yang di situ barangkali bisa dikatakan terjadi percampuran laki-laki dan perempuan, tetapi kalau memungkinkan untuk dipisah itu tentu lebih baik. Tetapi dengan dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, kalau kita bertanya, bolehkah saya misalnya berangkat ke kantor naik busway atau mengendari menggunakan kereta api yang di situ terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Ini sesuatu yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, dalam prinsip semacam ini memberikan kemudahan dan bukan kemudian mempersempit. Kemudian misalnya juga menjadikan maqasid sebagai acuan. Ini yang menjadi perhatian penting. Kemudian berikutnya, di dalam fikih taisir atau fikih memberikan kemudahan, ini ada prinsip-prinsip penting yang menjadikan acuan. Bahwa fikih taisir itu perlu dilihat juga sebagai satu bagian dari maqasid syariah. Kemudian juga apabila kita temukan lihat dari perintah, baik perintah atau larangan dalam Al-Quran, kita juga menemukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yasiru wala tu'asiru, permudah dan jangan dipersulit. Kemudian berikutnya juga kita menemukan landasannya dalam Al-Quran dan hadis, dan ternyata juga prinsip memberikan kemudahan itu bagian dari value nilai yang ada dalam agama ini, dan secara sunnatullah kita itu membutuhkan memberikan kemudahan. Karena kalau mempersulit justru menjadikan orang itu lari dari agama. Kemudian juga dari sisi klaster bahwa fikih taisir ini sebenarnya bagian dari termasuk bagian dari maqasidus syariah, implementasi syariah, bagian juga dari fitrah manusia membutuhkan kemudahan. Dan secara konsep, fikih taisir ini bukan berarti menggampangkan segala hal. Fikih taisir bukan berarti talfik, mencari mana yang mudah-mudah dari mazhab, lalu kemudian diambil. Nah, fikih taisir ini tidak terpisah dengan fikih-fikih yang lain, di antaranya fikih maqasid syariah, berhubungan dengan sunatullah, berhubungan dengan teks-teks, memahami teks dalam agama, dan fikih memberikan kemudahan ini juga tidak lepas dari pertimbangan. Pertimbangan. Misalnya ketika seseorang akan memberikan hukuman, saya berikan penjelasan. Misalnya pada masa Umar Ibnul Khattab, ada sebagian kabilah itu tidak mau disebut pajak yang dia bayarkan dengan jizyah. Tidak mau disebut dengan pembayaran dengan jizyah, maka dengan nama apapun. Kemudian Umar Ibnul Khattab memberikan kemudahan dalam hal itu, karena itu sifatnya adalah sesuatu yang dapat berubah, maka tidak dinamakan dengan jizyah. Dalam konteks taisir ini juga kita perlu melihat bahwa seseorang itu lebih condong pada perkara-perkara yang memberikan kemudahan daripada perkara-perkara yang bersulit. Nah, fikih taisir juga tidak terkait juga dengan fikih ma'alat risiko. Misalnya, ketika seseorang itu diberikan hukuman tertentu, maka dia akan lari. Contohnya pada sahabat ketika tidak terlibat dalam perang Tabuk, lalu diberikan hukuman dengan vonis pemboikotan, ya kalau nggak salah. Secara sosial itu diboikot, mereka tidak lari. Karena memang tahu bahwa mereka adalah orang yang sudah matang. Tapi bagaimana kalau kemudian hukuman itu diberikan kepada orang yang baru masuk Islam? Contoh yang lain misalnya, ada seorang yang baru masuk Islam, atau orang akan masuk Islam, ketika bertanya apa yang harus saya lakukan ketika masuk Islam. Maka kita perlu mempertimbangkan fikih taisir bagi orang yang baru masuk Islam. Jangan kemudian lantas, kalau orang baru masuk Islam, pertama kali yang harus dilakukan adalah khitan bagi laki-laki. Maka bisa jadi satu kabilah atau kelompok tertentu gara-gara menyebutkan kata khitan, maka risikonya dia justru akan tidak jadi masuk Islam gara-gara takut dari khitan. Juga fikih taisir mempertimbangkan perbedaan gitu ya. Nah, khitan belum paham tentang khitan, nanti jika wah ini bahaya juga gitu kan. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi ini, dan ceritanya itu diambil dari Indonesia. Satu kabilah tidak jadi masuk Islam di suku pedalaman gara-gara masalah khitan ini. Nah, kemudian apa sebenarnya perbedaan antara taisir dengan tasahul? Karena dulu, ini mungkin sudah cerita yang saya sering sampaikan beberapa kawan, ada sebagian ustadz yang menyebut bahwa Syekh Qardawi itu orang sosok yang tasahul, gampangan gitu, tahawun.
bahwa kalau taisir itu diambil oleh kajiannya berdasarkan para pakar. Jadi orang yang ahli, orang yang kompeten, orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya, di bidang syariah dan seterusnya, lalu mengambil keputusan taisir, sedangkan tasahul itu berasal dari orang yang memang bukan pakarnya, orang yang nggak memiliki ahliyah, orang nggak memiliki kompetensi. Kemudian taisir itu motivasinya adalah mulia, semangatnya adalah mulia, semangatnya beragama, semangatnya tadayun, semuanya memberikan kemudahan. Berbeda dengan tasahul, yang dia itu motivasinya dan mengikuti hawa nafsu. Taisir itu berdasarkan dalil, tapi tasahul itu mencari pembenaran dari teks. Nah, beda. Kemudian, taisir itu tidak lepas dari maqasid syariah, tapi tasahul tidak berorientasi pada maqasid syariah. Ini mungkin yang perlu kita lihat, apa perbedaan antara taisir memberikan kemudahan dan juga tasahul. Kemudian taisir itu tidak membuang mazhab, kalau kita mungkin tambahkan. Tapi tasahul itu dia sekedar mencari mudahnya, dia tidak menganggap mazhab sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau taisir itu menjadikan mazhab itu sesuatu yang bernilai dan kebaikan itu tersebar di semua mazhab. Tapi kalau tasahul menjadikan mazhab itu tidak bernilai, maka dia ambil saja semua yang sesuai dengan seleranya dari mazhab itu. Saya berikan contoh taisir di dalam fikih yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ketika orang dulu pernah jahiliyah lah begitu ya, lalu bertaubat, dia dulu pernah meninggalkan sholat dengan banyak sholat yang dia tinggalkan. Nah, ulama memang berbeda pendapat. Kalau jumhur fuqaha berpendapat bahwa dia harus mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan. Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa dia cukup bertaubat dan tidak harus mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam masalah ini, beliau mengikuti dan memberikan pilihan pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu apabila orang pernah melakukan, pernah jahiliyah lah kalau bahasa orang sekarang, lalu bertaubat, maka dia tidak harus mengqadha, dia cukup memperbaiki dengan memperbanyak amal sunnah dan memperbanyak amal kebaikan untuk mengcover keburukannya. Tapi berbeda misalnya dia yang dia tinggalkan itu masih jumlah dalam bilangan yang terhitung, maka dianjurkan untuk mengqadha. Penggunaan hisab untuk penetapan bulan awal bulan Ramadan, hanya saja perlu dalam hal ini Syekh Yusuf Al-Qardawi hisab dalam penetapan sebagai nafi bukan itsbat dalam konteks kekinian, menjadikan ilmu pengetahuan juga sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan awal bulan. Kemudian juga pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi, ihram dari bandara Jeddah bagi mereka yang datang dari luar Indonesia misalnya, jadi dia tidak harus dia bisa miqatnya itu dimulainya dari Jeddah. Kemudian dalam konteks muamalat misalnya dalam perjanjian akad murabahah, Syekh Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa perjanjian itu mengikat, pembeli harus membeli barang yang dia pesan apabila sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan ulama-ulama Saudi misalnya dalam fatwanya, perjanjian itu tidak mengikat. Bagi mereka yang tinggal di negara barat dan tidak bisa menggunakan bank Islam, maka boleh baginya meminjam uang dari bank konvensional untuk pembelian rumah sebagai kebutuhan pokok. Ini fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri mengatakan dalam salah satu, dan dalam bukunya sendiri menulis bahwa bunga bank itu termasuk riba. Begitu juga Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ramadan Al-Buti sependapat dalam hal ini bahwa bunga bank itu adalah riba. Tapi bagi mereka yang tinggal di barat, tidak ada bank Islam, maka boleh mempergunakan itu karena dalam situasi darurat. Diperbolehkan menggunakan dana non halal untuk kemanusiaan. Ini bagi mereka yang ingin melepaskan, misalnya dia ada bunga yang memang dia tidak bisa istilahnya, atau ada dana non halal, maka bisa digunakan untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk MCK. Misalnya untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan diperbolehkan. Dalam munakahat menyusui melalui donor ASI tidak menyebabkan mahram. Ini dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Karena kemahroman itu adalah ketika seseorang menyusu secara langsung dan dia masih dalam usia menyusu. Nikah misyar termasuk nikah yang sah. Nikah misyar itu adalah nikah di mana pihak wanita itu melepaskan sebagian haknya. Talak orang yang mabuk tidak sah dan tidak jatuh talak. Taisir dalam politik Islam misalnya wanita boleh menjadi anggota parlemen, wanita boleh menjadi hakim seperti konteks sekarang, wanita boleh menjadi perdana menteri seperti dalam pemerintahan di sebagian negara saat ini,
penyebutan bagi non-muslim di negara mayoritas muslim tidak harus ahlu zimmah, status mereka sama dengan umat muslim sebagai warga negara. Kemudian juga taisir dalam fikih kontemporer, sistem pemerintahan Islam tidak harus sama 100% dengan sistem kekhilafahan di masa klasik. Mengucapkan selamat kepada umat Kristiani terkait hari yang mereka termasuk yang diperbolehkan. Status khamr berdasarkan kepada statusnya sebagai makanan atau minuman yang memabukkan, bukan keberadaan atau ketidakberadaan alkohol. Jadi sesuatu itu dikatakan haram apabila bukan karena ada alkohol atau tidak ada alkoholnya, mengaku itu urusan ini statusnya memabukkan atau tidak memabukkan. Hal ini pernah dalam satu tanya jawab ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ditanya, ada minuman di Timur Tengah itu yang mengandung kadar alkohol cukup kecil begitu, tapi kalau dikonsumsi tidak memabukkan. Bagaimana pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa minuman itu halal dan tidak termasuk yang diharamkan, meskipun ada kandungan alkoholnya karena kandungannya sangat sedikit sehingga tidak menyebabkan mabuk. Tapi kalau minuman itu adalah atau makanan itu memabukkan, maka statusnya berlaku hadis Nabi SAW, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram, apabila makanan atau minuman itu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya itu juga haram. Kama qala Nabi SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Mas Rahman, Dr. Rahman. Ya. Alhamdulillah, Dokter. Mungkin kita diskusikan hal-hal apa yang bisa kita gali dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Ya, ini sebatas pengantar ya, pemantik. Jadi mungkin nanti kita bisa pertajam dari pandangan-pandangan suyuh-suyuh yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dikritisi juga nggak apa sih. Justru kita untuk mengasah nalar kita dalam beberapa persoalan. Termasuk juga ya, saya menarik itu di kajian Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang hadis bahwa ditusuk kepalanya dengan hadid itu lebih baik daripada menyentuh yang tidak haram. Itu hadis itu terkait zina dan bukan sentuhan kulit begitu. Ini juga perlu menjadi termasuk menurut hemat saya di negara seperti Indonesia dan Asia Tenggara lah terutama, mungkin berbeda kulturnya dengan Timur Tengah yang memang interaksi laki-laki dan perempuan itu seperti ada jarak begitu. Tapi di Indonesia hadis atau pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini bisa memberikan nafas lega lah bagi umat muslim ketika berinteraksi dengan situasi-situasi yang kadang-kala kita tidak bisa lepas. Misalnya seorang pejabat harus bersalaman dengan non-mahram misalnya, atau mungkin dia dalam situasi tertentu dengan masyarakat yang ketika dia ke pedalaman atau segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan.